Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran, Ibu Dr. Yeni Anwar, SPD MPD, dan Bapak Dr. Mas Agus Muhammad Ibrani, SPD MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari identifikasi media pembelajaran untuk jenjang SMP atau MTS sederajat pada materi IPA terpadu. Selanjutnya, baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Selok Daryanita dengan NIM 06091282126042 sebagai moderator. Saya Nadia Khairoma dengan NIM 0609-1282-1260-24 sebagai pemateri. Saya Andini dengan 0609-1282-126022 sebagai pemateri. Baiklah, adapun kompetensi dasar yang kami pilih yaitu KD 3.7 pada kelas 8 SMP, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran untuk KD 3.7 ini adalah yang pertama itu mengenali organ-organ penyusun sistem peredaran darah beserta fungsinya, mengenali bagian-bagian jantung, membedakan sistem peredaran darah besar dan kecil, mendefinisikan sistem peredaran tertutup, menyebutkan golongan darah berdasar peredaran agglutinogen dan agglutinin yang terkandung dalam darah, dan yang terakhir yaitu menemukan berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini kami mengambil 4 sumber analisis yang kami cari di internet. Yang pertama itu ada skripsi dari Alfiatun Nuriyah dengan judul Efektivitas Kombinasi Pembelajaran Kooperatif Time Token dengan Picture Puzzle pada materi Sistem Peredaran Darah di SMP 2 Gabus Kabupaten Pati. Selanjutnya ada pun jurnal yang kami temukan yaitu dengan judul Pengaruh Penggunaan Alat Peraga dari Bahan Bekas tentang Sistem Peredaran Darah pada Manusia terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMA Negeri 7 Kota Kupang tahun ajaran 2014-2015. Selanjutnya ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sistem Peredaran Darah Manusia yang dibuat oleh Eltofurobertus Gay Gares. Dan yang terakhir, sumber yang kami dapatkan itu berupa jurnal dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Alat Peraga terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Peredaran Darah kelas 8 SMP Negeri 2 Bulukumba. Slide selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan alat peraga tentang sistem peredaran darah pada manusia terhadap hasil belajar biologi siswa. Menurut Sujana tahun 1990, alat peraga adalah alat yang dipergunakan guru untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Proses belajar mengajar akan menarik dan merangsang rasa ingin tahu para peserta didik jika proses belajar mengajar tersebut dilengkapi dengan alat peraga. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih moderator. Selanjutnya
Selanjutnya, alasan memilih alat media peraga. Yang pertama, penggunaan media alat peraga dalam pembelajaran dapat meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalisme. Yang kedua, memperbesar perhatian dan minat siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, membuat pelajaran lebih menetap dengan tidak mudah dilupakan. Keempat, memberi pengalaman yang nyata pada siswa. Kelima, membantu tumbuhnya perkembangan pikiran dan perkembangan bahasa. Dan yang terakhir, menarik siswa untuk membicarakan lebih lanjut sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Selanjutnya, hasil observasi sekolah. Hasil wawancara mengenai peran guru sebagai fasilitator di lokasi penelitian dalam hal ini dapat memfasilitasi siswa dengan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar kepada siswa. Untuk materi peredaran darah pada manusia belum menggunakan media dalam pembelajarannya. Karena tidak menggunakan media, akibatnya dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM hanya terjadi komunikasi verbal saja, sehingga membuat kondisi siswa di kelas pasif. Siswa tidak memperhatikan saat guru mengajar di depan kelas dan tentunya hal ini menurut Komalasari 2010 cara belajar dengan mendengarkan ceramah dari guru merupakan wujud salah satu interaksi. Namun, belajar dengan hanya mendengarkan saja patut diragukan efektivitasnya. Belajar hanya akan efektif jika siswa diberikan banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu melalui multimetode dan multimedia. Informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dari guru mata pelajaran biologi semakin menguatkan bahwa dampak dari pembelajaran yang tidak menggunakan media dalam pembelajarannya berdampak pada hasil belajar siswa. Selanjutnya ada hasil yang menunjukkan kelayakan menggunakan alat media peraga pada siswa. Pada tabel di atas menunjukkan kelas yang diajar dengan menggunakan media alat peraga dan tanpa menggunakan media alat peraga. Nilai tertinggi terdapat pada kelompok eksperimen yaitu 96,7 poin, sedangkan nilai tertinggi pada kelompok kontrol yaitu 97 poin. Namun untuk rata-rata kelasnya, kelas eksperimen memiliki rata-rata yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol yaitu 79,3. Sedangkan pada kelas kontrol rata-ratanya itu 69,6. Adapun untuk nilai terendah terdapat pada kelas eksperimen yaitu 50 poin, sedangkan kelas kontrol yaitu 53 poin. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Andini atas pembacaan materinya. Materi selanjutnya yaitu tabel yang kedua akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Nadia. Kepada Nadia kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan tabel 2 hasil yang menunjukkan kelayakan menggunakan alat media peraga pada siswa pada tabel tersebut. Pada tabel tersebut menunjukkan persebaran nilai hasil belajar pada kelompok kontrol untuk kategori sangat cukup, kurang, dan sangat kurang. Persentase siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase siswa pada kelompok kontrol yaitu 12,12%. Persentase siswa pada kategori baik untuk kelompok eksperimen atau kelompok yang menggunakan media sebesar 43,75% yang jika dibandingkan dengan kelompok kontrol sebesar 27,27%, yang artinya lebih rendah 16,48%. Persentase siswa pada kategori cukup untuk kelompok eksperimen 12,50%, untuk kelompok kontrol 48,48%. Selanjutnya saya akan menjelaskan kendala penggunaan media pembelajaran alat peraga. Yang pertama, dapat mengkondisikan perhatian siswa terhadap pembelajaran dengan alat peraga. Yang kedua, membuat alat peraga yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa dirasa sulit. Dan yang ketiga, minimnya waktu mempersiapkan pembelajaran dengan pendaya gunaan alat peraga.
Nah, dari kendala itu mendapatkan solusi untuk penggunaan media pembelajaran alat peraga. Yang pertama, membuat alat peraga sederhana pada pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan atau materi dan karakteristik kesiapan maupun kemampuan siswanya. Yang kedua, dapat mengoptimalkan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas pada saat menggunakan media alat peraga peredaran darah dengan mengarahkan siswa terlebih dahulu. Dan yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat untuk memudahkan guru dalam pembuatan media pembelajaran. Misalnya, memanfaat barang bekas untuk alat peraga peredaran darah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri atas pembacaannya. Itulah tadi hasil presentasi kami mengenai identifikasi media pembelajaran materi IPA terpadu pada jenjang SMP atau MTS sederajat pada kurikulum 2013. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.